Oke, baik. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Nah, definisi kelompok sosial itu di modul sudah banyak. Eh, para ahli sudah menjelaskannya. Akan tetapi pertanyaannya, apakah Anda paham dengan konsep-konsep tersebut? Nah, di sini Bapak coba mendefinisikan kelompok sosial versi Bapak. Oke, di sini Bapak mendefinisikan sebagai kumpulan individu yang bersimbiosis, memiliki struktur dan pola tetap dalam kurun waktu tertentu. Artinya sebagai berikut. Maksud Bapak mengatakan kumpulan individu itu berasal dari konsep dualisme dalam diri manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu sekaligus manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian konsep yang bersimbiosis artinya di sini mengacu pada simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Kemudian berikutnya memiliki struktur. Artinya struktur ini berupa satu kerangka di mana ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Ada pengurus dan ada yang diurus. Kemudian dan pola tetap dalam kurun waktu tertentu. Artinya kelompok ini dia bersatu, dia berkelompok itu bukan dalam jangka waktu yang singkat, akan tetapi dia membutuhkan waktu yang lama untuk bekerja sama, saling membantu sehingga kelompok ini dapat survive atau bertahan hidup dengan tujuan yang sama tadi, yaitu simbiosis mutualisme. Meskipun Bapak tidak memungkiri bahwa ada juga individu-individu di dalam kelompok sosial yang kelakuannya seperti benalu. Jadi dia makan untung, makan tulang, apa istilahnya lagi ya. Jadi pasti ada orang seperti itu. Nah, mereka-mereka inilah yang dalam kajian sosiologi itu disebut melakukan penyimpangan sosial. Lalu bagaimana cara memahami klasifikasi kelompok sosial? Nah, klasifikasi kelompok sosial itu dapat kita analogikan sebagai irisan dalam sebuah himpunan. Sebagai contoh, ada tiga variabel berikut, X, Y, dan Z. X, Y, dan Z mewakili nama kelompok sosial, sedangkan angka 1, 2, 3, sampai 6 itu mewakili individu. Ketika dibuat himpunan bagian dari bilangan tertentu antara X, Y, dan Z, maka diperoleh bahwa tidak semua angka itu menjadi bagian dari himpunan yang lain. Sama halnya dengan kelompok sosial. Seorang individu dapat masuk pada kelompok sosial yang lain, akan tetapi tidak semua kelompok sosial dapat dia masuki. Misalnya, satu itu dia tidak bisa masuk dalam kelompok genap, dan sebaliknya angka 2 itu tidak bisa masuk dalam kelompok ganjil. Nah, pada analogi ini X dapat dimaknai sebagai kelompok sosial menurut daerah asal, sedangkan Y dapat dimaknai sebagai kelompok sosial menurut letak geografis, dan Z dapat dimaknai sebagai kelompok sosial menurut genetika. Oke, semoga dipahami untuk materi kelompok sosial.